menang. Yang jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan Depok milik sejumlah orang yang diduga terkait jejaring kasus TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara dugaan TPPU yang menjerat tersangka Febri Adriansyah. Dalam pengembangan perkara, penyidik memeriksa 4 orang saksi yang berasal dari pihak swasta, yakni berinisial T, ER, DH, dan HH. Penyidik menggeledah kantor tersangka Don Rito dan rekan di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini juga dilakukan di kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME yang berada di wilayah Jakarta Selatan, serta di rumah tersangka Nurman Herin yang ada di Depok. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, diantaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dikaitkan dengan Febri Adriansyah. Salah satu penggeledahan, yakni di Sentul, akan jadi bahan gugatan pra-peradilan. Kejaksaan sedang mencoba mengumpulkan bukti-bukti ya, apakah melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau tindakan-tindakan yang lain. Yang pasti itu berarti bukti-bukti yang kemarin mungkin saja belum begitu kuat dan solid begitu ya, sehingga masih ada sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kenapa ini penting? Karena begini, standar bukti untuk penetapan tersangka itu bisa berbeda dengan standar bukti untuk penahanan, seharusnya berbeda. Nah, artinya sebenarnya kalau sudah dilakukan penahanan, mestinya ya bukti-bukti yang signifikan sudah lengkap semua. Tapi ternyata toh masih cari bukti-bukti yang lain. Dari kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah, penyidik dari Tim 9 Kejaksaan Agung telah menggeledah 7 lokasi dari 3 tersangka. Di antaranya tersangka Nurman Herin, 3 Agustus 2026, rumah Nurman Herin di Depok, Jawa Barat, digeledah penyidik. Pada 3 Agustus 2026, lokasi penggeledahan dari tersangka Don Rito. Penyidik menggeledah kantor advokat Don Rito dan rekan, serta 4 perusahaan, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sementara pada 31 Juli 2026, penyidik menggeledah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun Kejaksaan Agung tidak menjelaskan apa saja yang disita dari 7 lokasi penggeledahan tersebut. Kasus dugaan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah melebar. Setidaknya Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, termasuk ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka Nurman Herin diduga sebagai gatekeeper, penjaga gerbang jaringan bisnis ex-Jampitsus. Sementara Don Rito berperan sebagai aktor intelektual penyamar aset atau nomini. Don Rito diduga menyediakan korporasi untuk sarana money laundering. Saudara, hingga kini Kejagung masih mengumpulkan bukti dengan melakukan penggeledahan terkait dugaan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Riki Sultana. Esra, selamat petang. Jadi apakah rangkaian penggeledahan ini masih akan dilakukan dan apa sebenarnya yang disita oleh penyidik, yang akan didalami oleh penyidik?
sebenarnya tidak menutup kemungkinan peluang untuk dilakukannya kembali penggeledahan ini bisa saja dilakukan Valen dan juga saudara dalam waktu dekat, mengingat baru-baru ini dari pihak tim 9 Kejagung baru saja melakukan penggeledahan di beberapa titik. Kalau kita jumlahkan ini kurang lebih ada 6 sampai 7 titik. Kemarin tepat pada hari Jumat dari Kapus Penkum Kejagung ini menyampaikan bahwa satu titik tersebut berada di rumah mantan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ada di Kebayoran, Jakarta Selatan, dan di sana penggeledahan dilakukan sampai malam hari ini. Ditemukan sejumlah barang bukti, khususnya adalah dokumen-dokumen yang kuat dugaan ini berkaitan dengan perkara TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, dalam keterangan juga disampaikan tidak hanya penggeledahan yang ada di Jakarta Selatan dilakukan, tapi penggeledahan juga dilakukan di rumah 2 tersangka lain. Karena kita ketahui ada 3 tersangka dalam kasus ini. Pertama Febri Ardiansyah, kemudian ada NR dan juga ada DR dan Rito, dari 2 dari pihak swasta, dan dilakukan penggeledahan juga. Penggeledahan ini meliputi di rumah advokat dari DR yang berada di Jakarta Selatan, kemudian juga penggeledahan ini dilakukan di rumah pribadi dari NR, dan dari sana juga ditemukan sejumlah barang bukti. Dan satu lagi ada penggeledahan di 4 korporasi swasta. Ini di waktu bersamaan juga dilakukan pemeriksaan saksi, maksud kami Valen dan juga saudara, berinisial dari T, H, DH, dan ER yang dikumpulkan informasi. Nah, barang bukti yang sudah ditemukan adalah dokumen-dokumen juga yang berkaitan dengan transaksi, kemudian juga dokumen keuangan yang sekali lagi kuat dugaannya ini berkaitan dengan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, selanjutnya adalah bahwa dari pihak Kejagung atau tim 9 dalam hal ini akan mengajukan penyitaan kepada Tipikor, dan kemudian nanti ini akan dijadikan sebagai barang bukti utama untuk melihat, menganalisis apa sebenarnya peranan Febri dalam dugaan perkara TPPU maupun korupsi yang menjeratnya di kasus Asabri. Karena kita ketahui ada 3 kasus dan 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 lainnya masih berstatus sebagai saksi, yakni di Sprindik Krakatau Steel dan juga untuk kasus PLTU yang ini dugaannya ada kaitannya dengan Blackout Sumatera. Nah, secara rentetan ini kita melihat juga dari pihak kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah, juga sempat menyampaikan terkait peluang dari adanya pra-peradilan untuk Kejagung dan juga dari Kortas Tipikor Polri. Dan untuk mengetahui seperti apa mengenai pra-peradilan ini, kita dengarkan langsung dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Agus Farizi. Direncanakan ada 2 permohonan untuk pra-peradilan. Upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan. Nah, berkaitan dengan pra-peradilan ini dari pihak kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga sampaikan bahwa hal tersebut untuk menguji keabsahan dari status tersangkanya dari Febri Adriansyah, yang mana mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, dan juga sempat menyoroti bahwa barang bukti ini tidak serta-merta akan diajukan juga kepada pra-peradilan. Namun nanti tentunya yang pasti Valen dan juga saudara, sebenarnya penggeledahan untuk momentumnya masih kita akan tunggu, dan kita akan lihat sebenarnya barang-barang bukti apa yang akan kembali dikonfirmasi atau disampaikan dari pihak Kejagung atau tim 9 dalam kasus yang menjerat Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita, dan juru kamera Riki Sultana langsung dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Saudara, Kompas Petang akan